Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD 10 Gondosari yang saya sayangi dan saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita bersama berdoa agar apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Wali Songo. Wali-wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selama mengikuti pembelajaran, diperhatikan dengan seksama dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Wali Songo sangat berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo jumlahnya ada 9. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mari kita pelajari lebih lanjut para wali-wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah semangatnya mendakwakan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat, terutama rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali Songo lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya Utara. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, mabuk, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, madon atau berzina. Ketiga, Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya.
Ia wafat pada tahun 1525 di Tuban, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk dan tembang Tombo Ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mocopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Beliau termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan agama Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Beliau pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delian. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Syahur atau Syed Ahmad bin Mansur Syekh Syubakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, iler-iler, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya beliau. 8. Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra
Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putra beliau yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Pesan saya, selalu jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.